kenapa persoalan hasil pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara itu menjadi sebuah polemik besar ya, ketika ASR memenangkan pertarungan ini. Jadi memang teman-teman juga harus melihat sejarah bahwa terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara ini tidak terlepas dari peran-peran keluarga besar kita dari Sulawesi Selatan. Karena kenapa? Awalnya ini kan satu gubernur di zaman tahun 52 sampai 60 itu, bahwa gubernur di provinsi ini hanya satu gubernur, yaitu Provinsi Sulawesi. Kemudian dibagi menjadi Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara. Nah, saat itu Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara gubernurnya itu Andi Pangerang Patarani. Ini biar teman-teman tahu sejarahnya ini. Nah, dari Andi Pangerang Patarani itu memecah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara, yang dimana saat itu adalah gubernurnya Bapak Andi Ahmad Rifai. Nah, sebenarnya cikal bakal terbentuknya Sulawesi Tenggara itu adalah hasil dari pemekaran yang dilakukan oleh Bapak Andi Ahmad Rifai. Karena mungkin saat itu Provinsi Sulawesi Tenggara itu cakupan wilayahnya besar, sehingga Kabupaten Sulawesi Tenggara, yang dimana Kabupaten Sulawesi Tenggara itu ibu kotanya adalah Sulawesi Tenggara itu sendiri di Kabupaten Buton, maka Andi Ahmad Rifai menggagas dan Andi Pangerang Patarani menggagas terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dimana saat itu kabupatennya 3, Buton, Muna, Kendari, Kolaka, yang dimana ibu kotanya saat itu adalah Buton. Maka dari 4 kabupaten ini dibentuklah oleh Andi Ahmad Rifai itu menjadi sebuah provinsi yang namanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi 4 kabupaten ini bukan 4 pilar seperti yang digambar-gemborkan menjadi isu pilkada kemarin ya, pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi memang 4 kabupaten ini dibentuk oleh Bapak Andi Ahmad Rifai. Beliau kan orang siapa? Orang Sulawesi Selatan. Nah, setelah Sulawesi Tenggara terbentuk 4 kabupaten, maka disitulah terjadi penunjukan gubernur. Misalkan gubernur Pak Alala, terus Pak Kaimudin lewat pemilihan DPR dan sebagainya. Nah, hari ini ketika Pak Andi Sumangaruka menjadi gubernur terpilih, masalahnya di mana? Dia bukan orang baru di Sulawesi Tenggara ini, bukan pendatang, bukan. Kalau kita runut sejarah apa yang saya jelaskan tadi, bahwa nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau gubernurnya kita bermasalah hukum, bermasalah korupsi. Kemudian dia bukan orang Sulawesi Tenggara, orang luar negeri misalkan, atau orang Belanda, itu baru masalah. Jadi kalau hari ini Andi Sumangaruka menjadi gubernur terpilih dari masyarakat Sulawesi Tenggara hasil pilkada baru-baru kemarin tanggal 27, saya kira itu sudah satu keputusan politik yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk memilih pemimpinnya. Sehingga kita harus menyadari bahwa tidak perlu lagi ada isu-isu tentang 4 pilar, ada isu-isu etnis, tidak penting lagi. Kalaupun ada persoalan-persoalan pribadi, misalkan terkait Andi Sumangaruka dengan siapa, itu urusannya lain. Itu urusannya lain. Tapi yang jelas hari ini pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara selesai. Kita masyarakat Sulawesi Tenggara harus bersama-sama mendukung apa yang akan dilakukan Pak Andi Sumangaruka bersama wakilnya Bawa dalam menjalankan roda pemerintahan di Sulawesi Tenggara. Jadi harapan saya juga bahwasanya kita jangan membolak-balikan sejarah. Mungkin saja kalau misalkan saat itu ya, di tahun 60 ke atas itu bukan Andi Ahmad Rifai, mungkin Sulawesi Tenggara juga mungkin tidak ada. Tapi karena cakupan wilayah itulah sehingga mereka berinisiatif menggagas terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara.
Nah, kita juga harus sadar diri dalam artian bahwa tidak boleh kita mengkerdilkan cara berpikir kita bahwa pemimpin Sulawesi Tenggara itu harus orang Sulawesi Tenggara. Apalagi sekarang negara kita negara demokrasi yang menjalankan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Jadi tidak bisa kita menafikan lagi ini urusan-urusan pilkada ini. Siapapun, termasuk Pak Dia sama warga, harus kita hormati, harus kita junjung tinggi hasil pemilihan rakyat. Kita harus junjung tinggi hasil keputusan rakyat. Keputusan politik rakyat adalah keputusan yang terbaik buat Sulawesi Tenggara. Jadi menurut saya Bapak Andi Sumanggaruka adalah Gubernur Sulawesi Tenggara 2025-2030 yang harus kita kawal, kita dukung, dan mudah-mudahan persoalan-persoalan yang lain, rasa iri, rasa dan apa hilangkan. Kita coba hilangkan itu. Karena tokoh-tokoh atau elit-elit politik Sulawesi Tenggara ini betul-betul merupakan satu komponen terbaik, satu komponen terbesar untuk mengawal pemerintahan ini. Sehingga di pemerintahan ini tidak ada oposisi. Tidak perlu lagi ada oposisi bahwa ini orang ini, dia suku. Tidak perlu lagi. Makin kerdil cara berpikir kita. Jadi menurut saya sangat salut dengan hasil keputusan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk memilih Bapak Andi Sumanggaruka sebagai gubernur dan Bapak Hugua sebagai wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan ini semua berjalan dengan baik dalam proses pemerintahannya dan tidak ada persoalan-persoalan atau ada masalah ke depan. Terima kasih.